Shalom teman-teman. Shalom. Selamat datang di ibadah online Bethel Teens Community. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian baik-baik semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, biar kiranya Allah Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi hari ini, dan biar kami mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan hari ini. Biar kiranya roh daripada Allah itulah yang menuntun kami untuk mengerti dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. How are you guys? Senang banget aku bisa ketemu lagi sama teman-teman semua, dan aku akan membagikan satu hal yang sangat penting buat kita anak-anak muda Kristen dalam Tuhan. Dan tema dari sharing hari ini adalah reason to live. Reason to live atau alasan untuk hidup. Nah, sebenarnya pernah gak sih kita kepikiran di dalam kehidupan kita nih yang lagi kita jalanin, perlu gak sih kita hidup itu ada tujuan, ada arti, ataupun ada alasan untuk kita hidup? Atau mungkin gak sih seseorang itu hidup dan dia bisa menghidupinya tanpa alasan atau tanpa tujuan di dalam kehidupan ini? Wow. Aku punya satu perumpamaan. Anggap aja ada anak muda yang diberikan satu tiket gratis. Tiket naik kereta gratis, dan dia bisa pakai itu kapan aja dia mau. Lalu pada suatu hari, dia pergi ke stasiun kereta dan dia menggunakan tiket gratis ini.
Dan akhirnya dia duduk di satu tempat duduk dan dia mengikuti terus kereta itu bergerak. Ketika kereta ini maju ke stasiun yang pertama, anak ini tidak turun. Lalu dia maju ke stasiun yang kedua, ke stasiun ketiga, namun anak muda ini tidak memilih untuk turun juga. Stasiun demi stasiun sudah dilalui, namun anak muda ini memilih untuk tidak turun. Dia tetap duduk di situ. Lalu seperti kereta pada umumnya, ketika sudah sampai di stasiun yang paling terakhir, maka kereta itu akan memutari lagi. Dia akan putar dan kembali lagi ke stasiun pertamanya. Dan akhirnya kembali lagi. Kereta itu maju kembali, stasiun demi stasiun dilewati. Dan anak muda ini masih tidak bergeming dari tempatnya. Lalu tibalah mereka di stasiun yang paling pertama. Di tempat di mana anak muda itu berangkat. Lalu karena ada penjaga kereta ini yang bingung, dia melihat anak muda yang terus duduk dari stasiun demi stasiun dan tidak turun. Akhirnya penjaga kereta ini bertanya kepada anak muda ini, "Hai anak muda, sebenarnya kamu mau turun kemana?" Lalu anak muda ini cuma menjawab, "Saya nggak tahu." Lalu setelah mendengar itu, penjaga kereta itu pun bingung. Lalu dia mau turun di mana kalau begitu? Akhirnya anak muda itu turun di stasiun pertama waktu mereka naik. Waktu dia pertama kali naik. Ya, jadi dia tidak berhenti di mana-mana. Sebenarnya yang bingung tidak cuman penjaga kereta itu, tetapi kita juga pasti bingung melihat anak muda ini. Buat apa dia naik kereta kalau dia tidak memiliki tujuan? Buat apa dia naik kereta kalau dia at the end kembali lagi ke tempatnya yang semula? Ibaratkan kehidupan itu sama dengan kereta itu. Dan tiket gratis yang diberikan itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya nggak percaya, setiap kita diberikan kesempatan loh sama Tuhan cuman sekali untuk menjalani kehidupan ini. Seperti kita anak muda yang naik kereta tadi. Namun ketika kita tidak memiliki tujuan, kita tidak memiliki alasan mengapa kita hidup, maka seperti anak muda tadi, ketika ada tempat-tempat yang harus kita berhenti, tempat-tempat di mana kita bisa turun, ada kesempatan-kesempatan yang harusnya kita bisa ambil, kita nggak melakukannya. Kita nggak turun di situ. Kita nggak mengambil apa-apa di dalam kehidupan ini. At the end, di akhir kehidupan ini, kita hanya kembali tanpa membawa apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak punya goals, kita nggak punya tujuan, kita nggak punya alasan untuk apa sih kita hidup. Ketika kita, anak-anak muda Tuhan, hidup di dalam kehidupan kita tanpa memiliki tujuan, itu sama dengan orang-orang yang pergi traveling, tetapi mereka nggak membawa apa-apa. Mereka nggak kemana-mana. You're going nowhere. Even if you live so long. Walaupun kereta itu terus bergulir, kereta nggak pernah berhenti, dia gerak terus. Tetapi kehidupan kita nggak kemana-mana. Keretanya bisa pergi dan berhenti dimanapun dia mau, tetapi kita juga nggak mengikuti. Akhirnya kita hanya hidup, dan hidup, tetapi kita nggak pernah mengerti. Sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Nah, lalu apakah semua yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah sia-sia? Firman Tuhan mencatat hal ini di dalam kitab Pengkhotbah. Yuk kita sama-sama buka Pengkhotbah yang pertama. Pengkhotbah pasal pertama ayat 2 sampai ke 3. Pengkhotbah ini ditulis oleh raja di Israel yang kita kenal sebagai Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang berhikmat karena dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia punya banyak kekayaan, dia punya banyak gundik, dia punya banyak hal. Apapun dia punya pada masanya. Kepintaran, kebijaksanaan dia punya. Lalu seorang Raja Salomo menuliskan ini dalam Pengkhotbah pertama ayat yang kedua sampai ketiga. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Everything is meaningless. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Wow. Bayangkan seorang Raja Salomo, dia udah bisa dapetin apapun yang dia mau di dunia ini. Tapi at the end, apa yang Salomo katakan? Segala sesuatu adalah sia-sia. Everything is meaningless. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Bukannya apa yang dicari, apa yang dimiliki Salomo, itulah yang dicari-cari orang pada masanya.
Siapa sih yang nggak mau hidupnya sukses? Siapa sih yang nggak mau hidupnya ternama? Siapa sih yang nggak mau hidupnya tuh menjadi nyaman dan terkenal? Seperti Raja Salomo. Tapi begitu Raja Salomo mendapatkan semuanya itu, apa yang dia bisa katakan adalah everything is meaningless. Kenapa Raja Salomo bisa berkata seperti itu? Karena dia menyadari bahwa dalam segala sesuatu yang dia lakukan, dalam segala sesuatu yang dia dapatkan, nggak ada artinya sama sekali. At the end, semua yang kita lakukan akan kembali ke lubang kubur. Segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini, ketika kita mati nanti, kita nggak akan bawa satupun daripada itu. Kita bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kita bisa mendapatkan gelar, kita bisa lulus dari sekolah yang paling bagus. Kita bisa terkenal, kita bisa punya banyak followers. Tetapi ketika kita mati, semuanya selesai. Lalu buat apa kita susah-susah untuk menjadi terkenal? Buat apa kita susah-susah untuk mencari ilmu? Buat apa kita susah-susah untuk hidup sukses? Kalau nanti pada akhirnya kita akan mati juga. Seperti tadi pengkhotbah pertama ayat 2-3 katakan. Generasi yang satu pergi dan generasi yang satu akan datang, tapi bumi tetap ada. At the end, everything will die. Everything is meaningless. Dan karena mencari arti dalam kehidupan, manusia mulai struggling. Manusia mulai mencari-cari. Apa sih yang bermakna di dalam kehidupan ini? Karena setiap manusia menyadari bahwa dirinya perlu arti. Artinya, everyone in this world, every human need meaning. Everyone needs a reason to live. Setiap orang butuh alasan, including us, termasuk setiap kita. Dan banyak hal yang manusia sudah coba untuk mendapatkan arti di dalam kehidupan ini. Kenapa manusia membutuhkan arti? Supaya mereka mendapatkan nilai. Mereka merasa hidup ini bernilai. Supaya kita merasa hidup kita bernilai. Kita mulai mencari arti. We find a reason. Why? Why do I need to do this? Why do I need to live? Why do I need to go through this life? Kenapa saya harus menjalani kehidupan ini? Dan apa yang manusia lakukan untuk mencari makna? What do they do to find reason? Yang pertama adalah banyak orang yang berpikir bahwa hidup ini harus dijalani secara efisien dan rajin. Kenapa demikian? Karena ketika hidup kita efisien, ya kan, kita belajar tepat waktu, lulus tepat waktu, ya kan, kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan juga rajin ya, ketika kita bisa mendapatkan prestasi setinggi-tingginya, ketika kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita idam-idamkan, kita bisa melakukan hobi ataupun cita-cita yang kita dapatkan, maka kita akan menemukan makna di situ. Banyak manusia ingin melakukan hal secara efisien dan juga rajin supaya kehidupannya bermakna. Namun firman Tuhan juga mencatat hal ini. Raja Salomo pernah melakukan itu. Apa sih yang dia tulis? Mari kita sama-sama buka di Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-9 sampai ke-11. Dikatakan seperti ini. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan berkata bahwa Raja Salomo melihat bahwa manusia sibuk dengan apa yang Tuhan berikan. Banyak manusia melelahkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan. Dan tanpa sadar pekerjaan-pekerjaan inilah yang memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Inilah mengapa kita rajin banget belajar. Sebenarnya kenapa sih kita rajin banget belajar? Sebenarnya kenapa sih kita rajin banget menekuni apa yang kita inginkan? Kenapa sih kita menekuni apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan? Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa segala hal, aktivitas yang kita lakukan, itu sebenarnya adalah pemberian Allah loh.
itu adalah sebenarnya pemberian Allah. Dan Allah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tetapi dikatakan juga bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah banyak sekali dari kita yang berfokus di dalam hidup ini dan menemukan nilai dan makna dari kegiatan yang kita lakukan. Padahal kegiatan itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menaruh arti dan makna bahwa kehidupan kita bernilai karena segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kita tidak memiliki kegiatan, ketika kita tidak memiliki sesuatu yang signifikan di mata orang, kita akan merasa diri kita tidak memiliki arti dan makna di dalam kehidupan ini. Kita merasa kehidupan kita tidak bernilai lagi. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita cita-citakan, ketika kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau, maka kita akan merasa diri kita tidak bermakna. Kita merasa diri kita tidak bernilai. Kita tidak memiliki alasan lagi untuk hidup. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah pemberian Tuhan. Lebih parahnya lagi, anak-anak muda pada saat ini, ketika mereka menaruh makna dalam kehidupannya adalah melalui segala sesuatu yang mereka lakukan, maka mereka akan membandingkan dirinya dengan apa yang orang lain lakukan. Kok yang lain mereka bisa ya dapat perhatian lebih banyak? Kenapa mereka bisa dapat konten yang lebih bagus? Kenapa mereka bisa dapat prestasi yang lebih baik sedangkan saya tidak? Kenapa mereka bisa dapat kesempatan yang lebih baik? Kenapa saya cuma sampai di sini aja? Kenapa saya sekolahnya cuma begini aja? Kenapa manusia cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Kenapa anak-anak muda cenderung melihat membandingkan dirinya dengan orang lain? Karena dia menaruh makna dan arti dari segala sesuatu yang dia lakukan. Padahal segala sesuatu yang dia lakukan adalah anugerah Tuhan. Bahkan ketika kita tidak melakukan apa-apapun, waktu yang disediakan Tuhan itu adalah anugerah bagi kita. Sehingga ketika kita menaruh makna dalam hal kita melakukan sesuatu atau kegiatan, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Itu adalah sesuatu yang tidak membawa makna yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mencatat bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Kecenderungan kita, anak-anak muda, adalah kita nggak mengerti sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin katakan di dalam segala hal yang kita lakukan. Apa sih yang Tuhan ingin katakan ketika saya belajar? Apakah saya belajar supaya saya dapat nilai bagus, sukses, cepat kaya, cepat bisa punya keluarga, cepat bisa beli rumah, cepat bisa terkenal, dan lain-lain? Apakah sampai situ aja? Mungkin lebih daripada itu. Tetapi manusia tidak mengerti. Akhirnya kita cenderung menaruh makna kehidupan kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan ini pun sia-sia. Dan ada juga orang-orang akhirnya tidak menaruh makna dalam pekerjaan. Mereka menaruh makna dalam kehidupan ini melalui apa yang mereka senangi. Banyak yang berkata bahwa hidup ini cuma sekali. YOLO aja, you only live once. Kamu cuma hidup sekali. So enjoy your life to the fullest. Be happy aja, nikmatin aja kehidupan ini. Lakukan apa yang lu mau. Lakukan nikmati segala sesuatu selagi lu masih bisa. Dan firman Tuhan pun mencatat loh mengenai manusia mencari makna di dalam kesenangan. Yuk kita sama-sama buka di Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Lihat bagaimana firman Tuhan mengerti sekali. Raja Salomo mengerti bahwa setiap manusia, apa sih yang sebenarnya mereka cari? At the end mereka mencari segala sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan mereka. Mereka menaruh makna dalam kehidupan mereka to enjoy life. But is this wrong? Apakah ini salah? Tentu ini nggak salah. Setiap manusia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupannya. Tuhan juga memberkati kita supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan.
Tetapi yang menjadi salah adalah ketika anak-anak muda Tuhan menjadi fokus terhadap kesenangan di dalam hidupnya dan menempatkan kesenangan sebagai makna di dalam kehidupannya. Kesenangan ditujukan sebagai tujuan hidup satu-satunya untuk kita. Dan ini akan mencelakakan kita. Kenapa bisa demikian? Bayangkan ketika teman-teman di dalam keadaan tidak bisa menikmati segala sesuatu. Kita tahu kita nggak selalu di dalam waktu dan kesempatan untuk kita menikmati. Terkadang kita harus keluar dari zona nyaman kita. Terkadang Tuhan mendorong kita untuk kita bisa melangkah, melompat lebih jauh dan itu nggak nyaman. Tetapi ketika hal itu terjadi, kita akan merasa hidup kita nggak akan bernilai lagi. Kita merasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi dan memberkati kita. Kita merasa bahwa Tuhan tuh jauh. Kita merasa hidup kita dan Tuhan ini terpisah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Padahal makna di dalam kehidupan ini tidak hanya diletakkan daripada kesenangan yang kita bisa dapatkan. Ketika keluarga kita tidak seharmonis yang kita harapkan. Ketika kita tidak bisa mendapatkan sekolah yang kita inginkan. Ketika kita tidak bisa mendapatkan nilai yang kita sudah idam-idamkan. Ketika kita tidak bisa melakukan hobi yang kita mau. Ketika orang tua kita dan kita nggak pernah sepakat tentang segala sesuatu yang kita senangi. Kita akan merasa kehidupan kita menjadi hampa, tidak bernilai, dan tidak berharga. Mengapa? Karena kita menaruh tujuan kita di dalam kesenangan-kesenangan tadi. Kita perlu ingat firman Tuhan mencatat bahwa segala hal yang kita nikmati di dunia ini, makan, minum, dan kesenangan lainnya, itu semua juga adalah pemberian Allah. Sehingga ketika kita menempatkan makna-makna kehidupan kita dari segala sesuatu yang kita lakukan, ataupun segala sesuatu yang kita sukai, karena kedua hal ini dua-duanya adalah pemberian Allah, maka ketika pemberian ini tidak ada, kita akan merasa kehidupan kita menjadi hampa. Kita akan merasa kita jauh daripada Tuhan. Kita akan merasa hidup kita nggak bernilai lagi. Maka jangan letakkan makna di dalam kehidupan kita dan tujuan kehidupan kita hanya untuk mengejar aktivitas ataupun mengejar kesenangan. Karena hal ini kedua-duanya suatu saat bisa saja hilang dan bisa saja kita tidak nikmati lagi. Oleh karena itu jangan fokus kepada pemberian-pemberian ini. Lalu seharusnya kita fokus pada siapa? Kita harus fokus kepada pribadi Tuhan. Kok bisa? Lihat apa yang Raja Salomo tuliskan untuk kita. Kita sama-sama buka lagi di Pengkhotbah pasalnya yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Lihat apa yang Raja Salomo sudah eksplor sampai akhirnya dia menuliskan hal ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Wow. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Oke, sebenarnya apa sih maksudnya tiba-tiba hari yang malang? Apakah suatu saat kita akan sial, suatu saat kita akan mengalami penderitaan? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Apa yang dimaksud oleh pengkhotbah adalah seperti ini. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu sebelum tiba waktunya kamu akan menyesali atau kamu akan merasa segala sesuatu yang sudah capek-capek kamu dapatkan. Segala sesuatu yang sudah kamu idam-idamkan dan akhirnya kamu miliki. Segala sesuatu yang kamu inginkan dan akhirnya kamu dapatkan. Tetapi at the end kamu bilang, tidak ada kesenangan bagiku dalamnya. Artinya apa? You're not satisfied. Teman-teman gak merasa puas. Kita gak merasa puas. Padahal ini loh yang kita inginkan. Pengen loh punya handphone baru. Tetapi ketika handphone itu udah dapet, kita merasa kita gak sepuas itu. Pengen loh punya hobi, kita pengen punya konten yang bagus, kita pengen dilihat orang, kita pengen perhatian yang sangat banyak. Tetapi ketika kita mendapatkan itu, kita gak merasa puas juga. Pengen lo pergi ke sekolah yang saya inginkan, pengen lo dapat bisa sekolah di situ, lulus di situ. Dan ketika kita udah sampai di situ, sekolah di situ, lulus di situ, kok rasanya biasa aja ya? Kita nggak se-happy itu. Ternyata Raja Salomo juga mengerti. Kecenderungan manusia adalah ketika kita sudah mendapatkan hal yang kita inginkan, yang kita anggap itu bisa menjadi arti, bisa menjadi makna, bisa menjadi kepuasan untuk batin kita. Ternyata itu semua hanyalah ilusi.
At the end bagi mereka yang mendapatkan hal itu, sebenarnya juga nggak ada kesenangan yang berarti di dalam kehidupan mereka. Ketika teman-teman pengen banget mendapatkan sesuatu dan udah dapat itu, ternyata itu nggak ada artinya juga. You feel just like as it is. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Karena makna-makna di dalam hal-hal yang fana itu sifatnya sementara aja. Sifatnya sementara aja. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan gak mau dong hidup kita sifatnya kayak soda. Kadang-kadang seger, terus nanti tiba-tiba kita padam lagi. Kita gak mau kita punya sukacita yang cuma sementara dalam kehidupan ini. Kita gak mau dong kita cuma meletakkan makna kehidupan ini oleh segala sesuatu yang nantinya pada suatu saat akan hilang juga. Oleh karena itu pengkhotbah berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Itu salah satu pesan yang diberikan oleh orang yang paling berhikmat. Hikmat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya adalah at the end, segala sesuatu akan menjadi meaningless. Everything will become worthless. Ketika tidak ada Tuhan di dalamnya. When you didn't find God, ketika kita tidak menemukan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita nggak mengerti apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak mengerti apa sih yang Tuhan mau buat kita lakukan. What is my purpose, God? You will feel meaningless. Whatever you do, whatever you achieve. Apapun yang teman-teman sudah lakukan, teman-teman sudah dapatkan, teman-teman lalui, teman-teman capai. Ketika kita tidak mengerti maksud Tuhan, apa ya Tuhan yang Engkau maksudkan untuk aku berada di sini hari ini? Kita akan merasa hidup ya seperti hidup aja. Datar-datar aja. Kayaknya nggak ada sesuatu yang terjadi. Nothing special in my life. Nothing is good. Nothing is bad either. Hidup kita datar aja. Because we haven't. Kita belum ketemu. Apa sih maksud Tuhan? That's why ingatlah penciptamu. Always remember. Selalu ingat Tuhan dalam segala sesuatu hal yang kita lakukan. Disitulah kita menemukan makna kehidupan. Temukan Tuhan di dalam apa yang kamu pelajari. Temukan Tuhan di dalam sekolahmu. Temukan Tuhan ketika kamu lagi kursus. Temukan Tuhan ketika kamu sedang main. Temukan Tuhan ketika kamu sedang berkumpul di dalam keluarga. There you will find meaning. Disitulah kamu akan menemukan arti. Kenapa Tuhan memberikan saya kesempatan ini? Mengapa saya berada di dalam kereta kehidupan ini? Di mana saya harus turun? Di mana saya harus pergi? Find God. And you will find meaning. Oleh karena itu Tuhan juga berkata di dalam Matius 10. Matius 10 ayat 39. Berkata seperti ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Nyawa di sini dalam bahasa Yunani adalah suke. Suke itu tidak hanya berbicara soal nyawa as in nyawa mati dan hidup, no. Tapi ini juga berbicara soal kehidupan. Nyawa itu kehidupan, life. Ia akan kehilangan nyawanya, kehidupannya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Wow, Tuhan udah ingatkan ini di dalam kitab Injil. Dalam Injil Matius. Barang siapa yang mencoba mencari kehidupannya, mempertahankan nyawanya, malah akan kehilangannya. Maksudnya apa? If you try to find your life, if you find enjoyment, kalau kamu mencoba mencari makna dalam kehidupan ini di luar dari Tuhan, you will lose it. Kamu malah kehilangan hal itu. Sama seperti apa yang pengkhotbah tadi katakan. Akan tiba saatnya kamu merasa tidak ada kesenangan lagi. Udah gak ada artinya lagi semua yang kita udah cari. Dan jangan sampai kita masih muda, kita mendengar ini, dan kita mengabaikan ini sampai kita tua nanti. Dan akhirnya kita baru berkata, ternyata semuanya ini sia-sia. Harusnya kita kembali kepada Tuhan. You have been in the train for so long. But kamu masih gak dapat apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Tuhan berkata, siapa yang mempertahankan, mencari kehidupannya di luar Tuhan, kamu akan kehilangan itu. But siapa yang kehilangan nyawanya? Maybe you will lose your life. Seakan-akan kamu kehilangan kehidupan kamu. Seakan-akan kamu kehilangan kesenangan kamu. Seakan-akan kamu ketinggalan sama yang lain. Kenapa? Karena kamu selalu berpikir apa sih yang Tuhan katakan dalam kehidupan kamu. Justru kamu malah akan menemukan arti dalam kehidupan itu. Ketika sepertinya orang lain berlomba-lomba untuk menjadi sukses. Dan orang-orang menilai dirinya atas ukuran dunia.
atas kekayaan, atas nilai, atas popularitas, atas segala sesuatu yang mereka capai. Dan kamu nggak ada di situ. Kesannya seperti kamu kehilangan kehidupan itu. Tetapi berbeda, kenapa? Karena kamu menilai kesuksesan dalam kehidupan kamu bukan berdasarkan ukuran mereka. Tapi bagaimana kamu mendapatkan arti dan perubahan dan makna-makna dalam kehidupan kamu. Dan justru mungkin mereka yang di luar sana nggak mengerti akan hal itu. Justru kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. When you find God in everything you do, you will find something precious. Ketika kamu menemukan Tuhan dalam segala hal yang kamu lakukan, justru disitulah kamu mendapatkan kehidupan itu. Dan inilah yang luar biasa. Dan apa hari ini anak-anak muda yang kamu cari? Apakah kamu mulai mencari segala sesuatu yang justru di luar Kristus? Tuhan tidak hanya berada di gereja atau ketika kita beribadah, ketika kita ngomong lagi ibadah online gitu, Tuhan ada di situ. Dan ketika kita belajar, Tuhan nggak ada di situ. Ketika kita main game, Tuhan nggak ada di situ. No, tidak begitu. Kita nggak bisa memisahkan dimensi Tuhan dengan dimensi kesenangan kita atau dimensi kesibukan kita. Tuhan adalah Tuhan yang omnipresent. Dia ada di mana-mana. Sehingga apapun yang kamu lakukan, Tuhan pun ada di situ. Permasalahannya adalah apakah kita mengakui Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan ada in your room, Tuhan is in your family, Tuhan is in your job, Tuhan is in your school. Tapi seakan-akan kita bertindak seperti Tuhan nggak ada di situ. There you will lose meaning. Why? Karena Tuhanlah yang melakukan segala pekerjaannya. Roma 8 ayat 28 berkata, karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. We remember that everything that we do, sebenarnya Tuhan lagi bekerja dalam situ. Tapi pengkhotbah bilang manusia nggak mengerti. Manusia nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak mengakui adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. They live their life alone. Mereka menghadapi kehidupan mereka sendiri aja. Seakan-akan Tuhan nggak pernah turut campur, padahal Tuhan selalu turut campur. Therefore hari ini ubah fokus dan pandangan kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan buat kita aja. Tapi ada maksud Tuhan di dalam situ. Disitulah kamu akan menemukan arti yang sejati dan kepuasan batin. Maka akhir-akhir ini kalau kamu merasa kehidupan kita mulai kok rasanya hampa ya, rasanya gini-gini aja. Find God in whatever you do. Find God when you do nothing. Ketika kamu nggak melakukan apa-apa, temukan Tuhan di situ. Ketika kamu sibuk, temukan Tuhan di situ. Banyak orang mengeluh, aduh saya sibuk, saya nggak bisa ketemu Tuhan. Lalu saya juga mendengar, aduh saya punya waktu banyak tapi saya malas mencari Tuhan. Artinya itu cuma alasan. Kenapa? Karena di balik waktu sibuk dan waktu kosong, mereka sama-sama tidak mencari Tuhan. Artinya itu adalah sebuah pilihan buat kita. Apakah kita mau melihat Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan? Kita Matius juga mencatat, mari kita sama-sama buka. Di dalam Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak kita akhirnya kebalik melihat ini. Kita mencari dulu segala sesuatunya. Padahal segala sesuatu itu adalah bonus. Dan itu adalah yang ditambahkan. Seperti pekerjaan, makna dalam pekerjaan, dan juga kesenangan. Semuanya adalah pemberian Allah. Yang Tuhan katakan adalah carilah dulu kerajaan Allah. Tetapi banyak orang membalik ini. Mereka mencari dulu segala sesuatunya untuk menemukan Allah. Akhirnya mereka nggak pernah ketemu Tuhan. Karena mereka mengukurnya dari segala sesuatu yang mereka dapatkan. Dan pada yang terakhir, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa everything is created because of God and for God only. Di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan sangat jelas bahwa Dia adalah yang paling utama. Dia adalah yang paling utama. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatunya. Semuanya untuk Dia. Jadi kita bisa bayangkan bahwa segala sesuatu, singgasana, pemerintahan, apapun itu, semua diciptakan untuk Tuhan. Including your life. Including your dreams. Including what you do now. Including your family. Sehingga ketika kita merasa bahwa segala sesuatunya kita lakukan is for me, is for my success,
It's for my journey. It's for my fame. Ya kan? Untuk prestis saya. Untuk keberhasilan saya. It means you're living life wrong. Artinya di dalam kekristenan kita sedang menghidupi segala sesuatunya dengan salah. Kenapa? Karena segala sesuatunya diciptakan untuk Dia. And your life also. Artinya, apakah yang hari ini kita sudah kita lakukan untuk Dia? Atau masih untuk diri kita sendiri? Apakah segala sesuatu yang kita hidupi, masih kita hidupi supaya saya ini happy, supaya saya ini senang, atau kita sudah mulai berpikir, apakah yang saya lakukan ini sudah membuat Tuhan senang atau belum? Karena ingat, segala sesuatunya adalah pemberian Tuhan. Jangan fokus di dalam pemberian-pemberian dalam kehidupan kita. Kita perlu ingat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. It's not your job to make your dream come true. No, it's God's. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam kehidupan kamu. Our job, our purpose is do what God wants. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka hari ini aku ingin mengundang teman-teman semua. Apakah kekristenan hidupnya sulit? Susah ya? Kayaknya hidup kok buat Tuhan aja, buat kita nggak ada senang-senangnya. No, you're wrong. Justru kehidupan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kemenangan. Tuhan sendiri yang menjanjikan itu. Ingat, pemberian Allah loh. Makan, minum, dan kesenangan, dan juga segala sesuatu yang indah pada waktunya itu pemberian Allah. Tetapi yang menjadi salah adalah kita fokus terhadap itu. Artinya kehidupan anak-anak muda Kristen justru adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Walaupun hidup kita harus berbeda sama mereka. Yang melihat segala sesuatunya dan fokus untuk itu. Karena fokus kita adalah buat Tuhan. Apakah mudah kehidupan untuk fokus kepada Tuhan, untuk dijalani? Ini adalah proses untuk setiap kita. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang serba bisa. Oleh karena itu kita sama-sama bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan semakin hari. That's why you're in the train. Hidup ini punya waktu. Tidak hanya sekali klik. Hidup ini adalah proses. Maybe you're not good tomorrow. Kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan baik besok. Well, we start to know Him better each day, each month, each week, each year. Sampai suatu saat kita udah di akhir destinasi kita. Kita udah di akhir perjalanan kereta kita. Dan kita turun. Dan Tuhan bisa tanya ke kita, so what have you done? Apa yang kamu sudah lakukan? Dan kita bisa cerita banyak sama Dia. Amin. Anak-anak muda Kristen tetap semangat di dalam Tuhan. Dan biar kita mengerti bahwa segala makna di dalam kehidupan kita berasal daripada Tuhan. If you find your life is already meaningful, you find joy in your heart, you feel content, it only means one thing. It means that God already lives in you. Bahwa Tuhan sudah hidup di dalam kamu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan buat kami. Biar kami mengerti Tuhan, bahwa segala sesuatunya diciptakan untuk Engkau Tuhan. Segala sesuatunya ada untuk Engkau Tuhan. Dan biar kehidupan kami seutuhnya kami berikan kepadamu Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan paham Tuhan. Bahwa Tuhan hidup kami itu harus diberikan kepadamu Tuhan. Dan Engkaulah yang memberikan segala sesuatunya Tuhan. Untuk mencukupi kebutuhan kami. Ajar kami untuk gak egois Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, hanya memikirkan apa yang kami senangi, apa yang ingin kami lakukan Tuhan. Tetapi ajar kami untuk berpikir Tuhan, untuk mencari kerajaan Allah. Di mana Engkau berada, di situ Tuhan, di situ kami mau berada. Terima kasih Tuhan, biar kiranya ada berkat-Mu Tuhan yang turun untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Menjadikan mereka luar biasa dan menjadikan mereka terang dimanapun mereka berada. Mari teman-teman, angkat tanganmu, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa Sorgawi turun di atas kita semua. Bapak, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu ini terang Tuhan. Dan Engkau yang memakai Tuhan buah karya dari tangan mereka sebagai kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan ada damai sejahtera di mana setiap mereka ditempatkan. Dan biar Allah mereka semakin mengenal Engkau semakin hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Happy Sunday. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di dalam tema yang menarik juga, Final Destination. Mari kita jadi anak muda Kristen yang semangat, yang mengenal Tuhan lebih baik dan berbeda